ada 7 perkara yang menyebabkan amal-amal itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Ya. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, ini salah seorang ulama besar, meriwayatkan hadis bahwa katanya apa? Ada salah seorang yang bernama Khalid bin Ma'dan, ini pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ya. Wahai sahabat Mu'adz, ya, tolong sampaikan, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah sampean dengarkan langsung dari Nabi. Jadi kalau sampean pernah mendengar langsung dari Nabi, tolong sampaikan kepadaku, ya. Ketika beliau sahabat Mu'adz bin Jabal itu dimintai demikian, beliau langsung menangis, lama menangis, ingat akan suasana di saat Nabi menyampaikan hadis itu, ya. Setelah beberapa lama beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan sebuah hadis kepada beliau, ya, yang intinya demikian, ya. Wahai sahabat Mu'adz, ya, maukah aku sampaikan kepada engkau satu nasihat yang apabila engkau menjaga nasihat ini, mengamalkan nasihat ini, pasti engkau akan mendapatkan manfaat dunia akhirat, ya. Tapi kalau engkau tidak mau, ya, mengambil nasihat ini, maka engkau akan merugi dunia akhirat, ya. Terus diceritakan oleh Nabi, wahai sahabat Mu'adz, ketahuilah bahwa Allah menciptakan 7 malaikat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah menciptakan 7 macam malaikat. Setelah Allah menciptakan langit, ya, langit dan bumi, langit itu diciptakan oleh Allah 7 lapis langit, ya, 7 langit. Maka Allah menjadikan 7 malaikat itu ditugasi untuk menjaga masing-masing pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya, ya, ada pintunya. Masing-masing pintu langit itu dikasih penjaga 1 malaikat ini. Kemudian kata Nabi, setiap hari mulai pagi itu ada malaikat yang melaporkan amal manusia, malaikat hafadzah, ya. Jadi amalan manusia itu selalu dilaporkan pada Allah, ya. Selalu dilaporkan pada Allah. Ada laporan tahunan, ya. Ada laporan mingguan, seminggu 2 kali. Dalam hadis disebutkan setiap hari Senin dan Kamis itu laporan amal. Makanya Nabi selalu puasa. Kalau Senin Kamis selalu puasa, kenapa? Karena itu hari laporan amal kepada Allah. Kata Nabi, saya kepingin amalan saya dilaporkan pas saya puasa, ya. Juga ada laporan harian. Setiap hari kita ini melakukan apa saja dilaporkan kepada Allah. Malaikat hafadzah itu membawa amal manusia, amal ibadah, ya, dibawa naik ke langitnya. Ketika baru sampai di langit yang pertama, nah, ada di antara macam amalan seseorang gitu loh. Malaikat ini membawa amalannya seseorang. Ketika dibawa naik, baru sampai di langit pertama sudah ditolak, ya. Kata malaikat, berhenti di situ. Saya ditugasi oleh Allah untuk menjaga, ya, untuk mengoreksi amalan orang yang masih punya kebiasaan ghibah, artinya suka ngerasani orang, ya. Saya diperintah oleh Allah agar menolak, ya, amalan orang yang masih punya kebiasaan ghibah, ngerasani orang. Jangan sampai amalnya orang yang suka ngerasani orang, suka membuka aib orang lain, itu jangan sampai naik kepada Allah. Jadi masih baru di langit pertama itu sudah ditolak, ya, gara-gara orang ini suka ngerasani orang, ya. Jadi ini termasuk perusak amal, gitu. Perkara yang merusak amal itu orang suka ngerasani orang, ya.
Sebab orang yang ngerasani orang itu ya, berarti tidak kenal sama dirinya sendiri gitu. Jadi seolah-olah dirinya ini tidak punya salah, padahal mungkin dirinya ini lebih banyak dosanya daripada orang yang dirasani ini ya. Terus seolah-olah dia tidak kenal Allah, bahwa ya, apapun yang terjadi itu sebenarnya Allah yang menghendaki ya. Artinya kalau dia tidak dikasih pertolongan Allah, mungkin bisa lebih jelek daripada orang yang dirasani itu gitu ya. Jadi kalau orang itu sadar bahwa orang itu bisa baik semata-mata Allah, justru dia tidak merasa baik sehingga tidak berani membuka aib orang lain, dia hanya syukur pada Allah ya. Itu yang pertama. Kemudian naik malaikat lagi membawa amalan orang lain yang lebih baik dari yang pertama, otomatis ya, jadi makin kurang cacatnya amalan makin baik. Ketika sampai di langit pertama tidak dikoreksi gitu, tidak ditahan karena tidak ada penyakit suka ngerasani orang gitu. Jadi kalau tidak ada penyakit itu, malaikat tidak menahan, jadi bisa langsung naik. Tapi ketika sampai ke langit kedua ditahan oleh malaikat. Kifu ya, berhenti di situ. Saya ditugasi oleh Allah untuk mengoreksi amalan orang yang dalam beramal ini masih tujuan karena dunia. Ternyata dia melakukan ibadah, melakukan ini ada yang dituju dari dunia, kepingin dapat keuntungan dunia ya. Saya dipesani jangan sampai ya, membiarkan amalan orang yang niatannya karena dunia ini terus sampai kepada Allah ya. Jadi masih di langit kedua sudah ditolak ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa man kana yuridu artad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib ya. Siapa yang dengan amal ibadahnya tapi mencari keuntungan dunia, tujuannya kepingin dunia, mungkin dikasih oleh Allah, tapi di akhirat kosong, tidak dapat bagian sama sekali ya. Jadi masih sampai di langit kedua sudah ditolak ya, tidak ada artinya ya. Kemudian naik lagi malaikat membawa amalan orang lain yang lebih baik daripada yang pertama dan kedua ya. Ketika di pintu langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang, di pintu langit kedua juga lulus karena dia dalam beribadah tidak karena kepingin dunia ya. Tapi pada langit ketiga ternyata gagal karena orang ini punya sifat sombong ya. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain ya. Jadi berbeda dengan ujub ya, walaupun kadang-kadang agak mirip antara ujub dan sombong ya. Kalau sombong ini ada perasaan dirinya lebih baik terus suka meremehkan orang, tidak nerima sama nasihat, itu dalam hadis. Sombong itu tidak nerima nasihat dan suka meremehkan orang ya. Ini ditolak itu di langit ketiga ya. Dan ketika ditolak diambil itu amalnya dilipat-lipat terus dilemparkan pada orang yang melakukannya itu ya. Kemudian naik lagi malaikat membawa amalan yang lebih baik daripada sebelumnya itu ya. Langit pertama lulus ya, karena orang ini tidak punya kebiasaan ngerasani orang. Langit kedua lulus karena dia tidak ada niatan kepingin dunia dalam beribadah ya. Yang ketiga lulus karena tidak ada sombong ya. Ya tawadhu ya, merendah, tidak pernah meremehkan orang, tidak pernah menolak nasihat orang ya, itu tawadhu. Tapi pada langit keempat ditolak karena orang ini punya sifat ujub. Artinya mungkin walaupun tidak sombong gitu, tapi punya perasaan seolah-olah dirinya yang bisa ya. Dirinya yang bisa, dirinya yang punya, dirinya yang mampu ya. Tidak mengakui bahwa bisa apa saja itu dibisakan oleh Allah, mampu apa saja dimampukan oleh Allah, tidak diakui itu ya. Punya apa saja itu diberikan oleh Allah ya. Selama tidak mengakui itu dari Allah, itu namanya ujub ya. Ketika sampai langit 4 ditolak, diambil itu dilipat-lipat amalnya, dilemparkan pada orang yang melakukan itu ya.
Naik lagi malaikat apa membawa amalan yang lebih baik daripada sebelumnya. Langit pertama berhasil, ya, lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua lulus karena sudah tidak ada niatan kepingin dunia dalam ibadahnya. Langit ketiga lulus karena tidak ada sombong. Keempat lulus karena tidak ada ujub. Tapi pada langit kelima gagal. Kata malaikat yang jaga itu, berhenti. Ya, saya ditugasi oleh Allah untuk mengoreksi amalan orang yang hatinya ada hasud, ada iri hati. Orang ini yang melakukan amalan ini selalu hasud, tidak senang kalau ada orang lain dapat nikmat. Saya diperintah, ditugasi oleh Allah untuk jangan sampai amalan orang yang hasud ini sampai kepada Allah. Ya. Jadi sampai ke langit kelima gagal, diambil, dilipat, dilemparkan sama orang yang melakukan itu, tidak diterima. Naik lagi malaikat membawa amalan yang lebih baik daripada sebelumnya itu. Bahkan malaikat yang mengantarkan itu ribuan, mungkin jutaan, saking baiknya amalannya. Ya. Ketika langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang, langit kedua lulus karena dia tidak niat karena dunia, langit ketiga lulus karena tidak ada sombong, keempat lulus karena tidak ada ujub, kelima lulus karena tidak ada hasud. Ternyata pada langit keenam gagal, ditahan oleh malaikat. Kata malaikat, saya diserai oleh Allah untuk mengoreksi amalan orang yang tidak punya rasa belas kasih kepada sesama manusia. Orang yang punya amal ini tidak punya rasa belas kasih kepada sesama manusia, suka menipu, suka menyakiti orang, ya, suka mencaci, ya, tidak ada rasa belas kasih kepada sesama, itu ditolak, ya. Amalnya dilipat, dilemparkan pada orang ini, ya. Sebab selama orang ini masih suka menyakiti orang, suka mengganggu orang, suka melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, sama sekali tidak dibenarkan imannya. Jangankan iman, Islam aja tidak. Kata Nabi, ya, dalam hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam yang benar itu orang yang mampu menjaga lisan dan tangan dari berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Selama masih melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, membahayakan orang lain, menyakiti orang lain, muslim aja masih belum diakui, apalagi mukmin ini. Kalau orang itu belum diakui sebagai muslim dan mukmin, amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah, ya. Itu yang keenam, ya. Kemudian malaikat naik lagi dengan membawa amalan yang lebih baik dari keenam sebelumnya itu, diiringi oleh mungkin miliaran malaikat sambil ada suara amalannya itu, saking baiknya, ya. Pada langit pertama lulus karena tidak biasa ngerasani orang. Langit kedua lulus karena bukan niat untuk dunia dia ibadahnya itu. Langit ketiga lulus karena tidak ada penyakit sombong. Langit keempat lulus karena tidak ada penyakit ujub. Langit kelima lulus karena tidak ada hasud. Langit keenam lulus karena dia di hatinya sudah ada rasa seakan kasihan pada setiap makhluk Allah, ya, punya rasa belas kasih. Tapi pada langit ketujuh gagal, ya. Ya, ditahan oleh malaikat, berhenti di situ. Saya diserai oleh Allah untuk mengoreksi amalan orang yang dia beramal karena pamer, ya, kepingin dipuji, kepingin dikenal, kepingin kehormatan, ya, kepingin dia tersebar namanya, ya. Saya diperintah jangan sampai amalan orang yang ada niatan pamer ini sampai kepada Allah. Akhirnya diambil, dilipat, dilemparkan pada orang ini. Jadi sudah sampai ke langit 7 itu apa? Gagal, ya. Ini. Kemudian naik lagi malaikat membawa amalan yang lebih baik dari semua itu, gitu. Ya. Langit pertama lulus sampai ke 7 lulus semua karena tidak ada penyakit semua itu. Ketika sudah sampai ke atas langit 7 dan sampai kepada Allah, disampaikan kepada Allah amalan itu, ternyata Allah mengatakan, wahai malaikat-malaikatku, kalian adalah penjaga amal-amal manusia, kalian tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, ya.
Mungkin kalian menyangka ini orang yang sudah bersih amalannya, ternyata aku lebih tahu daripada kalian malaikat, ya. Orang ini ternyata masih ada niatan yang bukan karena aku, ya. Jadi karena apa? Masalah keikhlasan itu suatu rahasia yang hanya Allah sendiri gitu. Malaikat aja tidak tahu, ya. Ini sudah sampai ke langit 7, sampai kepada Allah masih gagal gitu. Karena masih ada campuran niat yang bukan apa? Karena Allah. Walaupun menurut penilaian malaikat orang ini sudah ikhlas, ternyata Allah menilai masih kurang bersih gitu, masih ada campurannya, ya. Akhirnya sampai jadi sebabnya sahabat Mu'adz bin Jabal yang mendengar hadis menangis sangat. Bagaimana Nabi kita ini akan selamat, ya apa dengan demikian, ya. Akhirnya beliau menasihati, maka Anda supaya selamat, Anda harus berusaha ittiba kepadaku gitu loh, mengikuti aku, sunnahku, ajaranku ini apa? Apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, apa yang aku contohkan, lakukan ini. Terus beliau berpesan, apa? Dan jaga lisanmu, jaga lisan, jangan sampai suka bohong, suka membuka aib orang lain, jangan suka mencaci orang, ya. Meremehkan orang, memfitnah orang, jangan. Itu pesan oleh Nabi supaya selamat, ya. Terus yang kedua, kamu melakukan apa saja jangan suka pamer, ya. Jangan suka pamer kepada orang, ya. Karena selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa, makhluk yang lemah, ya. Jadi harus diberantas hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi pesannya, ya, kamu harus mencintai, berusaha untuk mencintai manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Hanya harus punya senang kalau ada orang lain mendapat kebaikan, ya. Dan juga dia harus juga susah ketika orang lain mendapat kesusahan. Itu kalau orang bisa berusaha untuk menjadikan hatinya demikian, dijamin selamat kata Nabi, ya.